Habibun. Selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Perapatan pos pasar. Jatuh saat akan menyalip, seorang pengendara motor tewas terlindas truk di Jalan Sumatera Lintas Timur, Tulang Bawang. Seorang perampok yang menyasar para pengemudi truk yang melintas di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Lampung Utara ditembak polisi. Harga telur ayam di Kabupaten Mesuji tembus Rp35.000 per kilogram. Pedagang dan pembeli menjerit. Rumah milik Ahmad Sultoni di Desa Wirabangun, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji terbakar pada Kamis dini hari. Api meludeskan atap dan perabotan di dalam rumah. Kebakaran menyebabkan kepanikan warga sekitar. Mereka bergotong royong memadamkan api dengan peralatan seadanya seperti ember dan selang. Api akhirnya padam setelah petugas damkar serta mobil water cannon milik Polres Mesuji tiba. Menurut pemiliknya, api pertama kali muncul dari ruang belakang yang dijadikan tempat penangkaran burung. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Berasal dari sini perkiraan korsleting listrik. Perkira Polres dari damkar juga pada datang. Sejak lama, jadi hitungan menit, nggak sampai menitan. Ya menitan lah, karena waktu disamperin ke sana langsung belakangnya langsung datang dari polisi. Ini dapur sama penangkaran. Kemudian personil yang kami terjunkan yaitu Regu C sana yang berjumlah sebanyak 7 orang untuk melakukan kegiatan di lapangan dan 1 mobil jenis Gangwir dengan kapasitas 3.000 liter. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa, kerugian ditaksir lebih dari Rp50 juta. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji. Perapatan pos pasar. Seorang petani tewas terlindas truk di Jalan Sumatera Lintas Timur, tepat di perempatan Jalan Etanol depan Pasar 2 Banjar Agung, Tulang Bawang, Kamis sore. Korban tewas akibat menderita luka parah di kepalanya. Tidak ada yang mengetahui persis kronologis kecelakaan, namun warga di lokasi menduga bahwa korban yang hendak menyalip malah jatuh. Tubuhnya terpental di jalan dan akhirnya terlindas truk yang hendak disalipnya. Terseret sekitar 10 meter lah pas persimpangan perapatan itu. Kondisinya Bang? Kondisi Korban mayat atau korban kepala remuk. Itu pengendara apa Bang? Korbannya pengendara oprok. Bawa motor, Bang. Kalau tabrakannya, Bang? Apa sama apa? Tabrakannya sama busuk. Korban bernama Denin, berusia 56 tahun, warga desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Jenazah Denin kemudian dibawa ke rumah sakit untuk divisum sebelum diserahkan ke keluarganya. Pengemudi truk kini ditahan di Polres Tulang Bawang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Jenazah Warsi, 41 tahun, seorang ibu rumah tangga yang jadi korban perampokan disertai penculikan di Desa Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, hingga Kamis sore belum dimakamkan. Jenazah masih berada di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala untuk diautopsi oleh Dokes Polda Lampung.
Tabir kematian korban masih misteri dan keluarga korban menduga ada motif lain di balik kejadian itu. Pada perampokan itu, pelaku yang diduga berjumlah 2 orang tidak merampas harta benda korban, termasuk uang di dalam rumah dan perhiasan yang menempel di tubuh korban. Menurut keluarganya, para pelaku masuk ke rumah korban pada dini hari. Saat itu, suami Warsi sedang ke masjid untuk sholat subuh. Kejadian itu diketahui salah satu anak korban. Pelaku mengikat dan menutup mata Warsi dengan lakban yang kemudian dimasukkan ke dalam mobil korban yang terparkir di garasi. Mereka kemudian kabur. Mas, bener nggak kalau misalkan korbannya adalah keluarga kita? Benar, Pak. Apa ciri-cirinya menguatkan? Ciri-cirinya yang pertama, beliau matanya diikat pakai lakban sesuai dengan keterangan anaknya yang laki, kemudian menggunakan bra warna ungu sesuai dengan keterangannya suami, kemudian menggunakan celana pendek warna hijau army sesuai dengan keterangan suami. Tanda-tanda lain? Tanda-tanda lain yang memastikan tadi pesan dari rumah, apakah kalungnya masih ada? Alhamdulillah kalung masih ada. Berapa gram, Mas? Kurang lebih 10 gram. Masih utuh ya? Masih utuh beserta anting-anting, masih ada. Keterangan dari saksi anaknya, itu pelaku berapa orang sih jumlahnya? Lebih dari 2 orang, Pak. Ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya setelah saya dapat info dari tim, ciri-cirinya agak besar. Sebenarnya anak itu kan suruh nunjuk, ada 2 orang nih, gendut sama kurus. Ya, itu anak itu nunjuknya yang agak besar. Gitu. Perampokan disertai penculikan terhadap Warsi itu terjadi pada Senin dini hari lalu. Pelaku menggasak mobil dan istri pemilik mobil. Di hari pertama kejadian, pelaku meninggalkan mobil korban di belakang Pasar Unit 2 Tulang Bawang. Namun saat itu, pelaku dan Warsi tidak ada. 2 hari hilang, Warsi ditemukan tewas dan mayatnya ditemukan di sungai Desa Penawarejo, Tulang Bawang. Jarak rumah korban dengan penemuan mayat Warsi sekitar 15 km. Kasus ini ditangani tim gabungan Polres Tulang Bawang dan Polsek Banjar Agung. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Perampok truk bernama Yudi Zain untuk sementara harus berjalan menggunakan kursi roda akibat kakinya ditembak oleh polisi Lampung Utara. Ia akhirnya bisa ditangkap di tempat persembunyiannya di Kedaton, Bandar Lampung setelah sempat buron selama 2 tahun. Yudi Zain sudah 4 kali merampok pengemudi truk di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Pelambangan Pagar, Lampung Utara pada 2021 lalu. Ia dibantu 3 temannya yang sudah lebih dulu ditangkap. Kawanan ini beraksi pada malam hari. Mereka mencegat dan awalnya berpura-pura akan meminta rokok kepada pengemudi truk. Saat truk terhenti, mereka menodongkan senjata tajam dan melucuti harta korban. Orang 4 ya? Ya, 4 kali TKP itu saya ganti-ganti orangnya. Di mana aja 4 TKP itu? Di Belambangan. Semuanya ya? Iya, semuanya. Kamu dari hasil ngerampok itu dapat berapa? 50 ribuan paling kecil. Adapun modus pelaku ini untuk melakukan perbuatannya dengan cara mencegat bermacam-macam cara. Ada beberapa perbuatan yang dilakukan dengan modus mencegat berpura-pura meminta rokok. Setelah pengemudi menepi, kemudian dia langsung menodongkan senjata tajam jenis laduk, kemudian merampas barang-barang berharga milik korban. Dari penangkapan Yudi Zain, polisi tidak menyita barang bukti apapun. Senjata tajam yang biasa dipakai untuk perampok telah disita dari penangkapan 3 tersangka sebelumnya. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.